Audio Jungle. Selamat pagi pemirsa, selamat bergabung kembali dengan Berita Pagi Bali TV. Selama beberapa menit ke depan, kami akan membawakan sejumlah informasi aktual, tajam, dan terpercaya. Bersama saya, Kade Dwi Agustini. Pemirsa, lagi-lagi dunia pendidikan Indonesia harus beradaptasi dengan kurikulum baru pasca COVID-19 melanda Indonesia. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek akan menerapkan kurikulum baru, yakni Kurikulum Merdeka pada tahun ajaran 2022. Di mana dalam Kurikulum Merdeka ini, Kementerian akan menghapus jurusan IPA, IPS, dan Bahasa dalam jenjang pendidikan SMA. Kemendikbudristek Nadiem Makarim mengklaim, kurikulum baru yang akan diterapkan ini memiliki kelebihan fleksibilitas dan dirancang lebih sederhana, sehingga siswa dapat merdeka dalam memilih mata pelajaran yang diminatinya. Lantas yang menjadi pertanyaan sekarang, bagaimana siswa akan memilih perguruan tinggi negeri atau PTN nantinya? Sementara selama ini pendaftaran seleksi masuk perguruan tinggi dibagi menjadi 2 jurusan, yakni eksakta bagi jurusan IPA dan sosial bagi jurusan IPS dan Bahasa. Mengatasi permasalahan ini, Kemendikbud akan menerapkan peraturan baru dalam kurikulum Merdeka. Nantinya seleksi masuk perguruan tinggi akan didasarkan pada mata pelajaran yang diambil oleh siswa, bukan berdasarkan jurusannya. Namun mekanisme ujian masuk perguruan tinggi dalam kurikulum Merdeka ini masih dalam proses pengembangan. Kemendikbudristek juga menghimbau agar para guru dapat membimbing siswa untuk memilih mata pelajaran yang sesuai dengan minat dan bakat siswa sejak kelas 10. Dan nantinya pada saat kelas 11 dan 12, siswa akan melanjutkan kelompok mata pelajaran yang dipilih dan dikonsultasikan kepada guru yang bersangkutan. Oleh karena itu, guru memegang peranan penting dalam menelusuri serta mengarahkan minat dan bakat siswa dalam dunia pendidikan. Jadi ini adalah hasil daripada diskusi intensif dengan ratusan stakeholder, guru, kepala sekolah, kepala dinas, pengamat pendidik, dosen-dosen dan pakar-pakar di Indonesia dan di luar Indonesia juga. Ini adalah hasil daripada diskusi-diskusi tersebut. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Jangan lupa untuk sentiasa memakai masker, menjaga jarak aman, dan sentiasa untuk mencuci tangan. Karena virus COVID-19 ini masih mengintai kita. Saya Kade Dwi Agustini, pamit undur diri dan sampai jumpa.